Di video kali ini saya akan membagikan satu tutorial tentang cara yaitu covered hypnosis atau hipnotis terselubung ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Master Regi di channel Master Regi. Di video kali ini saya akan membagikan satu tutorial tentang cara yaitu covered hypnosis atau hipnotis terselubung ya. Di sini saya sudah didampingi oleh dengan Mas siapa Mas? Mas Rizky. Mas Rizky. Saya datangkan jauh-jauh dari Semarang hadir di Cirebon dan kita saat ini mengambil tag video itu di kantor Trans Data Universal. Baik kawan-kawan, dalam sebuah teknik hipnosis itu banyak sekali beragam macam tekniknya. Salah satunya adalah teknik covered hypnosis atau hipnotis terselubung. Teknik ini sebetulnya cukup simpel ya, namun diperlukan kejelian ya dalam mempraktekannya. Dalam teknik hipnotis, tekniknya itu cukup banyak dan salah satunya adalah teknik covered hypnosis. Jadi buat rekan-rekan yang ingin bisa mempraktekkan teknik ini, jangan di skip, tonton sampai akhir video dan jangan lupa subscribe, like, dan share sebanyak-banyaknya video ini. Baik kawan-kawan, sebelum saya mencontohkannya atau mempraktekannya, saya akan menjelaskannya terlebih dahulu. Dalam teknik covered hypnosis, kita memanfaatkan dua aspek, yaitu aspek overload message atau memberikan pesan berlebih kepada pikiran, dan juga yaitu dengan teknik membingungkan atau pertanyaan-pertanyaan yang membuat bingung. Manusia dalam kehidupan ini hanya mampu menampung informasi 5-8 informasi secara bersamaan. Jadi apabila informasi itu berlebih, maka akan terjadi efek overload message dalam pikiran, yang dimana itu menjadi celah kita dalam menyampaikan sebuah sugesti. Coba rekan-rekan perhatikan, ketika seorang sales menawarkan dagangannya dengan pola bahasa, pola kalimat yang terstruktur ya, yang terpola dan begitu cepat, yang akhirnya kadang-kadang nih ibu-ibu biasanya, kadang-kadang ibu-ibu itu kalau melihat sales ya, ditawari barang padahal dia sudah punya di rumah, tanpa sadar ya, padahal dia sudah punya tapi dia tetap membelinya. Nah, itu dikarenakan efek overload message juga. Nah, jadi di sini kita akan memanfaatkan teknik tersebut. Yang pertama, dengan membuat pertanyaan atau pesan berlebih, ya indirect, pesan yang kita masukkan berlebih ke dalam pikiran seseorang. Dan sekarang kita akan mencontohkannya kepada Mas Rizky. Boleh ya Mas ya? Ya. Oke. Mas Rizky, Mas Rizky asal mana nih Mas? Semarang. Semarangnya daerah mana nih? Pedurungan. Pedurungan. Nah sekarang ke Cirebon itu tujuannya tadi buat apa Mas? Kerja. Kerja. Nah, motivasinya apa sih Mas kerja di sini Mas? Ya. Waktu berangkat ke sini diajak sama siapa Mas? Diajak sama orang. Diajak sama orang ya. Nah, dulu sebelum kerja di sini ya, dulu ikut di mana Mas? Kerja apa atau usaha apa dulu? Dulu sih usaha dagang. Dagang apa tuh Mas kalau boleh tahu? Dagang makanan. Dagang makanan. Nah, dari dagang makanan itu ada usaha lain nggak nih? Atau saya sih kerja. kerja apa tuh Mas kalau boleh tahu? Jadi guru. Jadi guru-guru apa tuh Mas? Di guru bimbingan. Nah, emang kok lulusannya apa Mas dulu? Lulusan psikologi. Psikologinya psikologi apa tuh? Ingat nggak waktu guru yang paling nggak disukai siapa atau dosen yang paling nggak suka siapa? Sekarang nggak tahu, bingung, lupa namanya siapa, nggak tahu, bingung, lupa namanya siapa, semakin diingat semakin bingung, anehnya gitu. Semakin diingat semakin bingung namanya siapa. Nah, waktu kesini terakhir kapan Mas? Waktu kesini itu mulai kapan nih? Semakin diingat semakin bingung, semakin diingat semakin bingung. Namanya juga semakin diingat semakin bingung, semakin diingat semakin bingung. Benar ya Mas ya? Bingung ya? Iya, apa ya? Semakin diingat semakin bingung namanya Mas ya? Nah, semakin dipaksa diingat justru semakin bingung, anehnya gitu. Semakin diingat justru malah makin bingung, anehnya gitu. Semakin dipaksa diingat malah makin bingung. Apa sih? Nah, real ya? Ini bener ya? Bener ya? Di sini ada nggak? Di sini ada nggak? Ada. Tapi anehnya semakin pengen ngomong semakin susah. Iya. Ya, asalnya malah semakin bingung malah semakin bingung asalnya malah. Semakin bingung, semakin bingung, semakin bingung malah asalnya. Katanya gitu. Semakin diingat malah semakin bingung, anehnya gitu. Gak tahu kenapa, semakin diingat semakin bingung. Anehnya gitu. Ya, sana itu mana ada namanya deh. Ada tapi susah mau diungkapin ya. Ya, susah untuk diungkapin ya. Bener ya? Bener. Oke, sekarang 1, 2, 3 normal lagi 1, 2, 3 normal lagi. Namanya siapa Mas?
Rizky. Rizky. Mm-mm. Tadi Mas waktu saya tanya, ingat nggak di sini? Ada, di Ada. sini ada. Nah, terus kenapa? Kenapa kok nggak ngomong? Susah. Gak keluar. Jadi di sini ada tapi mau Ada. keluar susah ya. Oke. Jadi kan dalam hipnotis sebetulnya orang tidak lupa, namun orang tersebut kayak seperti terblocking dan sulit untuk mengungkapkan apa yang ada dalam pikirannya. Nah, tadi adalah sebuah teknik ya, off-road message, di mana kita memberikan pertanyaan ya atau pesan berlebih ya, pesan berlebih kepada subjek yang dimana pesan tersebut tidak terputus, artinya saling berurutan antara pertanyaan atau pesan 1, 2, 3 sampai seterusnya. Dan itu dilakukan dalam tempo yang agak cepat pertanyaannya. Sehingga apa? Ketika pikiran ini belum sempat merefresh ya, akan ditimpali dengan pertanyaan lagi. Walaupun pertanyaannya bisa dijawab. Namun jika pertanyaan itu kita masukkan dengan cara terus-menerus tanpa jeda atau tanpa berhenti, itulah yang akan menyebabkan efek overload message ya. Atau bisa juga rekan-rekan dengan membuat pertanyaan-pertanyaan yang beberapa pertanyaan yang membingungkan, yang sulit untuk dijawab, dan sampaikan itu dengan beberapa pertanyaan-pertanyaan tambahan lainnya, sehingga itu dapat menyebabkan efek overload message juga. Dalam teknik ini sebetulnya cukup simpel ya, namun diperlukan kecakapan kita saat bertanya, saat berkomunikasi. Dan ingat, ketika seseorang ditimpali pertanyaan berlebih ya, dan di mana kita harus masuknya, itu ketika subjek merasa bingung ya, atau ketika subjek ini sudah di pikirannya ini sudah overload. Nah, ciri-cirinya seperti apa? Ciri-cirinya itu ketika subjek mengalihkan pandangan matanya ke arah lain. Jadi ketika diberikan pertanyaan, awalnya mungkin masih fokus ya. Kayak tadi misalkan saya tanya ke Mas Rizky, rumahnya di mana? Dia langsung menjawab. Tapi ketika pertanyaannya sudah semakin berlebih, di situ dia sudah mulai memiliki efek overload, maka biasanya pandangan matanya akan mengalihkan ke arah lain. Contoh misalkan, ketika saya tanya, guru yang paling gak disukai siapa? Nah, ketika pandangan matanya sudah mengalih ke arah lain, disitulah kita sisipkan masukan, ya, sugesti tertentu yang langsung kita lakukan direct suggestion ke dalam pikirannya. Jadi timpali pertanyaan-pertanyaan sampai muncul ciri-ciri yang dimana ciri-cirinya adalah subjek sudah overload message atau kebingungan. Ya, putar ulang videonya agar kawan-kawan betul-betul paham dengan teknik ini dan bisa mengaplikasikannya. Dan satu lagi kawan-kawan, walaupun kawan-kawan sudah betul-betul paham dengan semua teknik hipnosis, namun ketika kawan-kawan tidak memiliki kepercayaan diri dalam prakteknya, maka sia-sia saja teori atau teknik yang kawan-kawan miliki. Walaupun kawan-kawan mengikuti pelatihan-pelatihan yang berharga jutaan, yang mahal, tapi kunci dari teknik hipnosis adalah praktek dan penuh percaya diri. Karena esensi dari ilmu hipnosis itu sendiri adalah diterimanya sebuah ide tanpa kritik. Yang artinya apa? Kita ingin memberikan saran, perintah, sugesti, ide ke dalam pikiran bawah sadar seseorang. Ingin membuat orang lain yakin dengan ide kita, dengan sugesti kita. Nah, bagaimana kita bisa menyampaikan sugesti atau ide dengan baik dan bisa diterima kalau kita sendiri tidak percaya dengan diri kita, ya. Jadi perbaiki kepercayaan diri kawan-kawan dan praktekkan ilmunya. Terima kasih Mas Rizky, ya. Sampai jumpa lagi di video saya berikutnya. Ikuti terus channel Master Regi agar saya dapat terus membagikan tutorial-tutorial tentang hipnosis maupun keilmuan pengembangan diri lainnya. Saya Master Regi dengan Mas Rizky mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan see you.